لا سهل لما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Baik, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan lagi ya pembelajaran kita di kitab Nahwu Praktis, kitab karya Ustadz Aceng Zakaria. Kemarin sampai pembahasan di tabel sudah selesai belum ya Umahat? Kemarin Kemarin murojaah yang ya? tabel saja Taib. Berarti ini udah selesai ya? sudah. Alhamdulillah. Taib. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan berikutnya ya, nanti ada keterangan di situ. Kita murojaah dulu ya. Taib. Mu'rabnya isim itu terbagi menjadi berapa? Umi Anna, Ya Ustazah, mu'rabnya 9 Ustazah. mu'rab isim itu bukan yang itu Oh, maksudnya. Kalau isim-isim yang mu'rab, nah itu ada berapa nih? Mu'rabnya isim ya. Jadi isim itu mu'rab. Nah, itu terbagi menjadi apa aja? Ada berapa? mu- eh, yang apa ya? Mm. Apa ya Ustaz? Itu kan perubahan ya. Jadi perubahan isim itu ada tiga. Ada marfu, mansub, Mansub dan sama majrur. Nah, majrur. ya. Marfu, mansub, dan majrur taib. Nah, sekarang isim yang dia berubahnya dengan huruf. Itu apa aja? Umi Anna. Yang berubahnya dengan huruf. Mm-mm. Itu ada musanna, jamak Musanna, mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim, asmaul asmaul khamsah. asmaul khamsah. Nah, Iya, Santi. tiga. Baik. Barakallahu fiik. Nah, Iya, San. bawahnya. Baik. Tadi adalah isim yang berubah dengan huruf. Nah, sekarang isim yang berubah dengan harokat. Ada apa aja, Dokter Dewi? Dengan harokat isim mufrad, isim muannats Nah, salim, jamak mm-mm, taksir, ini mm-mm. yang apa ismul ladzi la yansharif ya. Nah, Masya Allah. Santi, barakallahu fiik. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, nah asmaul khamsah itu ketika mansub tanda nasabnya dengan apa? Umi Endar? Ketika nasab ya, nasab Mm-mm. tanda Tandanya, tah, fathah ya. tandanya, tandanya asmaul khamsah ketika Apa? mansub Dengan harokat, dengan tandanya apa? fathah, Nasabnya dengan fathah. al alif ya, Alif al ya. alif abaka. Nah, ini ya. Oh Asmaul iya, khamsah oh, iya, maaf. ketika mansub tanda nasabnya alamatnya adalah dengan al alif. Ada Ya, abaka, ada betul. alif setelah huruf ba. Nah, baik. Ya. Mbak sabar kalau fiik. Ya. Berikutnya, ya berikutnya misalnya. Nah, majrurnya suatu kata, ya, majrurnya suatu kata itu disebabkan oleh dua hal. Apa aja? Coba Umi Nani. Jadi, suatu isim itu majrur. Nah, majrurnya ini disebabkan oleh dua hal. Sebutkan, Umi. Kasroh sama ya al ya'u. Ah, jawabannya kurang, bukan itu. Oh. Hmm. Apa ya? Mm-mm. Jadi, majrurnya Harokat isim atau ini disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, bila didahului huruf huruf jari. Jar. jar. Yang Ya, nah. kedua, bila dia menjadi mudhafun Ini ilaih. Naam. Iya. Barakallahu fiik.
Tapi sebelum kita Tidak lanjutkan ada. tabel ini ada yang mau ditanyakan? Ummahat masih ada yang bingung tentang membaca tabel? Insya Allah ngerti Bu Ustazah. Insya Allah. Baik, barakallahu fikun. Kita sekarang baca keterangannya ya. Kemarin sudah dibacakan belum ya keterangannya ini? Ummahat? Belum? Belum ya? Baik. Belum saja. Ini keterangan ini menjelaskan tentang yang ada di tabel tadi ya. Jadi bentuk perubahan isim mu'rab itu terbagi menjadi 3 ya. Isim yang mu'rab itu ada 3 perubahannya. Yang pertama yakni berubah baris akhirnya ya. Contohnya di sini ada mufrad, jamak takhir dan jamak muannats salim. Berubah baris akhirnya ini maksudnya berubah harokatnya ya. Kemudian yang kedua itu berubah hurufnya, yakni huruf yang berubah. Yang ini yang berubah harokat ditambahin ya, satunya lagi tadi alis mulatilayan sorry. Kemudian yang kedua itu berubah hurufnya. Contohnya musanna ya. Misalnya dari kata tolibani menjadi tolibaini. Ya. Kemudian kalau jamak muzakkar salim misalnya mudarrisuna menjadi mudarrisina. Kalau asmaul khamsah dari abaka, abuka, abika atau abaka ya. Jadi abuka, abaka, abika. Ada wawu, alif dan ya. Nah, kalau untuk musanna itu perubahannya cuma 2, yakni dengan alif dan nun atau ya dan nun ya. Kalau musanna itu marfu'nya dengan alif, kemudian mansubnya dengan ya dan majrurnya juga dengan ya. Sama. Jamak muzakkar salim juga. Kalau jamak muzakkar salim itu marfu'nya dengan wawu, mansub dan majrurnya adalah dengan ya, al-ya'u. Kemudian 3 sama bentuk perubahannya dalam keadaan mansub majrur. Ya. Nah, tadi udah dibahas yakni musanna dan jamak muzakkar salim. Kalau dalam keadaan mansub dan majrur itu sama. Ya, berubah dengan ya. Contohnya di sini. Nah, untuk huruf menentukan mansub dan majrurnya bisa dilihat dari huruf yang mempengaruhinya. Contohnya, misalnya ada kata al-muslimuna. Masuklah di situ ada inna, huruf inna. Huruf inna ini huruf penasab. Nanti akan kita belajar di situ di halaman sekitar 50-an kalau nggak salah ya. Nah, ketika ada inna yang awalnya muslimuna, misalnya begini, muslimuna, ketika dimasukin inna, huruf inna ini, maka menjadi muslimina. Ya, wawunya berubah menjadi ya. Ini disebut dengan mansub. Karena apa? Karena adanya huruf inna, yakni huruf yang membuat nasab. Huruf yang menasabkan suatu isim. Kemudian berikutnya, keadaannya dia majrur apabila didahului oleh huruf lam atau huruf-huruf jar. Misalnya bi, la atau lin ya, ka, kemudian an, min, ila, dan lain sebagainya. Itu pasti isimnya majrur jika ada huruf-huruf tersebut. Di sini contohnya, awalnya al-muslimuna ketika masuk huruf jar sebelum kata muslimuna, maka menjadi apa? Lil muslimina. Dia berubah menjadi ya, wawunya. Ya, karena dimasuki oleh huruf jar. Kemudian yang kedua, yakni perubahan i'rab itu ada yang zahirah. Zahirah itu jelas ya. Seperti marfu'nya kata waladun, mansubnya menjadi waladan, majrurnya menjadi waladin. Kemudian ada yang mukaddarah atau diperkirakan karena tidak nampak jelas perubahannya. Seperti apa? Isim maksur dan mankus ya. Contohnya ketika marfu kata al-fata ini tetap ya, seharusnya al-fatayu.
Tapi di sini dia tetap al-fatah. Makanya di sini dia marfu dengan domahnya apa? Domah muqaddarah. Kemudian mansubnya dengan al-fatah. Dia juga dengan apa namanya fathah muqaddarah, tidak nampak. Jadi yang kita lihat itu huruf terakhirnya ya. Kalau al-fatah berarti ini alifnya, ini juga alif ya yang kita lihat karena alif selamanya tidak bisa diharokati. Alif selamanya sukun ya. Kemudian ketika majrur juga sama, al-fatah. Harusnya dia al-fatah kasroh ya, al-fatah i gitu kan. Tapi karena alif tidak diharokati, tidak bisa diharokati, maka menjadi al-fatah di sini adalah kasroh muqaddarah. Domah muqaddarah ketika marfu, mansubnya fathah muqaddarah, dan majrinya juga kasroh muqaddarah. Kenapa? Hal ini karena mengalami kesulitan, yakni sikol, berat. Karena huruf akhirnya alif. Jika diberi baris domah, fathah atau kasrah, maka akan mengubah arti ya. Bukan lagi alif, tapi apa? Hamzah. Jadi yang bisa diharokati itu adalah hamzah, bukan alif. Nah, jadi oleh karenanya disebut perubahannya adalah muqaddarah atau ditakdirkan. Terus kemudian berikutnya lagi yang muqaddarah ini isim manqus ya. Isim manqus dalam keadaan marfu dibaca al-qadhi, tidak al-qadhiyu ya. Karena menurut mereka orang Arab domah itu terasa berat ketika sebelumnya kasroh al-qadhiyu gitu. Sehingga di sini juga sama domah muqaddaroh. Ya, aslinya atau seharusnya al-qadhiyu. Perbedaannya maksud dan mankus. Kalau mankus huruf sebelum ya lazimah ini kasroh. Kalau maksur huruf sebelum alif lazimah itu adalah fathah. Nah, di sini dikatakan demikian juga dalam keadaan majrur ya, tidak dibaca al-qadhiyi karena juga sama dirasakan berat. Nah, sementara berbeda dengan keadaan mansubnya. Karena fathah itu ringan, maka di sini ya sukunnya dia diharokati fathah. Jadi harokatnya itu nampak al-qadhiyah. Ya, karena tidak dirasa berat karena harokat fathah itu adalah paling ringan. Jadi isim mankus dalam keadaan marfu tandanya dhammah muqaddarah, ketika mansub fathah zahirah. Jadi terlihat fathahnya. Kemudian ketika majrur keadaannya adalah kasrah muqaddarah. Jadi yang muqaddarah itu ketika marfu dan majrur. Baik. Kita masuk Latin ini belum ya, Umat ya? Udah belum ya? Sudah, Sudah. Ustazah. Sudah, Ustazah. Udah ya, udah selesai ya. Berarti berarti kemarin itu mau masuk rincian isim ghairu munsharif sini ya. Iya, betul, Ustazah. Ya, ini kita lewati dulu ya. Rincian isim ghairu munsharif nanti insya Allah akan kita bahas setelah kita dapat pembahasan yang lebih ini apa lebih mudah karena ini terlalu apa namanya terlalu rinci. Saya carikan yang mudahnya sebentar. Hmm, Mana ya? Tidak di sini berarti. Baik. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Berarti selesai pembahasan isim yang mu'rab. Sambil Ana carikan dulu. Ini catatannya kemarin sudah dicari. Jadi tabelnya itu harus ini ya, apa namanya? Harus benar-benar dipahami ya.
Kemana ya? Aku nggak ketemu. Halaman. Dan oh ini. Baik, berarti kita masuk ke halaman 40. Kemarin sudah sampai pembahasan isi mabani belum kelas ini? Umahat. Sudah, Ustazah. Udah kayaknya Oh, sudah Ustazah. ya. Berarti kemarin itu murojaah aja ya. Sampai mana Pak isim Sudah. mabaninya? Sudah selesai ya? 41. Belum Sampai halaman Ustazah. 40? Isim isyarah sudah. Sampai Isim tahap isyarah sudah. Terus? kedua ya. Isyarah sudah. Sampai 41 ya. Ini. Iya, masuk sini ya. Ya. Latihan Baru ini ya. sampai Nah, Taib. tahap Yang ini yang sudah dijelaskan belum tahap pertama, Umahat? sudah. Sudah. Sudah ya. Udah. Ini juga sudah. Berarti sudah ini ya. Oh, berarti kemarin kita masuk ke latihan Al-Qur'an itu ya. Masih sampai tahap kedua Ustazah. Tapi Tahap ketiga belum. Oh, tahap kedua, Taib. Taib, kita tahap kedua ya. Jadi kemarin itu kita murojaah ya. Ternyata yang tahap itu kemarin karena ada yang masih bingung kan ya. Iya. Ah, Iya, ya, saya Ustazah. ingat. Ya, jadi ini masuk pada pembahasan kemarin kita bahas isim mu'rab sudah 9. Nah, isim mabni juga sudah. Isim mabni kemarin ada berapa? Ayo, ada yang ingat ada berapa isim yang mabni? 5. Ada 5. Ya, 5. Taib, terus sebutkan. Siapa? Silakan yang mau nyebutkan apa aja? Isim Domir. isim dhamir. Nah, isim dhamir terus Isim Domir, isyarah, isyarah, isim isim mausul, mausul, istifham sama isim syarat. istifham sama Paham? isim asyaratu, Syarat. Isim apa yang terakhir? Syarat. isim syarat, isim syarat. Isim syarat ya, syarat. Oh, Nah, baik. syarat. Bacanya syarat. Syarat. Nah, kemudian kita masuk ke sini latihan pertama. Jadi apa aja yang tahap-tahap untuk mengetahui suatu kata itu masuk ke dalam isim mu'rab atau isim mabni. Jadi yang pertama kemarin sudah ya yang ini ya. Misalnya di sini ada di surat Al-Ikhlas kul. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat dulu jenisnya. Ini termasuk jenis fiil, isim atau huruf. Kita lihat dari ciri-cirinya. Bila ciri-cirinya mengarah ke fiil berarti itu disebut fiil ya. Kul di sini. Tandanya sukun karena isim tidak pernah sukun ya. Yang sukun itu hanya di fiil. Namanya majzum. Terus kemudian nanti ada kita lihat di sini huwa ada isim namanya isim domir ya. Kita udah belajar termasuk isim yang mabni. Nah, ini isim juga. Kemudian lafadz Allah itu juga disebut isim. Cirinya apa? Dilekati oleh alif lam. Kemudian ahadun ini juga isim. Kenapa? Karena dia bertanwin cirinya. Terus kemudian di sini lafzul jalalah juga sama. Lafadz Allah disebut isim karena dilekati oleh alif lam. Tapi berikutnya kata as-somadu. Ini juga termasuk isim karena cirinya apa? Dilekati oleh alif lam. Nah, sekarang kita masuk ke dalam lam. Lam ini sepintas bersukun ya. Tadi kan seperti kul. Nah, dua kata tapi dia disebut dengan fiil. Nah, beda dengan lam. Kalau lam di sini dia termasuk adalah huruf. Huruf yang menjazmkan fiil. Nanti kita masuk pada pembahasannya itu di halaman-halaman sekitar 60-an kalau tidak salah. Berikutnya, jika ada huruf lam berarti kata setelahnya itu disebut dengan fi'il ya, karena lam ini menjazmkan suatu fi'il sehingga yang jazm yang berharokat sukun, yang tandanya sukun ya, bukan harokat, yang tandanya sukun itu hanya terjadi pada fi'il. Kemudian wa jelas ya di sini adalah huruf, lam juga huruf, kemudian yulat. Nah, kata setelahnya kita lihat. Jika di sini ya seperti ini ada sukunnya, kemudian ada huruf mudharaahnya, maka ini disebut dengan fiil.
Kemudian wa kembali lagi huruf, kemudian lam juga huruf yakun. Nah, di sini ada huruf ya mudhari'ah, maka ini disebut dengan fi'il ya. Maksudnya nanti adalah pembahasan fi'il mudhari'. Kemudian kata lahu. Nah, di sini ada dua kata ya. Yang pertama la, kemudian hu. La-nya dari huruf, kemudian hu-nya di sini dari isim ya. Dia domir yang menempel, mutasil, yang bersambung dengan huruf jar ya. Nah, di sini nanti kedudukannya dia sebagai isim yang majrur. Lahu isim, hu-nya ini isim ya, halaknya adalah huruf. Kemudian kufuan disebut isim karena tandanya bertanwin. Ahadun juga demikian disebut isim karena bertanwin. Itu tahap pertama. Kemarin udah. Nah, sekarang kita masuk tahapan kedua. Nah, apabila sudah kita mengetahui itu isim fi'il atau huruf, maka tahap kedua adalah sebutkan macam-macamnya. Yakni dari isim yang 9 yang mu'rab kemarin, apakah termasuk mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, asmaul khamsah, maksur atau mankus, satu lagi apa? La yansharif ya. Dari situ harus kita ingat. Nah, yang paling mudah untuk diingat itu 7 isim ya. Nah, selebihnya kayak bukan selebihnya, yang dua mufrad sama taksir. Nah, itu kita harus melihat pada kamus. Kalau artinya menunjukkan jamak, berarti dia termasuk jamak taksir. Tapi kalau artinya menunjukkan satu, berarti dia masuknya ke isim mufrad. Kemudian setelah itu kan udah isim mu'rab ya. Berikutnya dengan mabni. Nah, itu juga harus kita ketahui. Misalnya di situ ada domir. Nah, berarti di situ termasuk isim ya mabni. Contohnya di sini kata mu'minina. Kemarin ini udah sampai sini belum, Ummahat? Sudah ya? Belum, Sudah, Ustazah. Oh, belum. Sudah, Baik. Ustazah. Berarti anak pelankan penjelasannya Sampai ya. 2, Ustazah. Oh, baik. Jadi di sini kata mu'minina disebut jamak mudzakkar salim karena apa? Ada ya sukun di sini. Dan sebelumnya untuk tandanya mengetahui bahwa ini adalah jamak mudzakkar salim, kita lihat huruf sebelumnya harokatnya kasroh. Jadi ini adalah isim jamak mudzakkar salim. Berikutnya di sini kata sayatinihim ya. Nah, ini sayatinihim ini ada dua kata ya. Sayatinun awalnya ya. Atau syayatini ya. Kemudian dengan domir him ya. Nah, di sini kita lihat sayat ini kita lihat di kamus. Oh, ternyata ini jamak ya. Jamaknya masuk ke dalam jamak taksir. Mufradnya apa? Syaiton ya. Syaiton itu mufradnya. Kemudian him ya, ini masuknya kepada isim domir yang dia adalah mabni. Baik, jadi bisa membedakan ya, sayatin jamak taksir, himnya di sini nggak dijelasin ya kalau di sini. Tambahin sendiri, himnya disebut dengan domir. Dan dia mabni. Kemudian lanjut lagi, bil huda. Ini juga ada dua kata. Ada huruf ba, yakni huruf jar, kemudian al-huda. Nah, apabila suatu isim didahului oleh huruf jar, berarti di sini isimnya adalah isim yang majrur ya. Kita lihat di sini huda, berarti ini adalah alif lazimah. Nah, sebelum huruf alif ini harokatnya fathah. Berarti ini disebut isim maksur yang dia adalah nanti di bawahnya ya. Bawahnya nanti penjelasannya. Nah, ini disebut dengan isim maksur. Berikutnya, kata zulumatun. Nah, ini disebut dengan jamak muannas salim. Kenapa? Ini ada cirinya. Ada alif dan tak maftuhah. Ingat ya, taknya adalah tak maftuhah, bukan tak marbutoh, bukan tak yang bulat, bukan tak yang terikat, tapi taknya terbuka. Nah, itu adalah ciri dari jamak muannas salim. Kemudian kata abdina. Nah, ini ada dua kata ya. Kata abdi kemudian disandarkan dengan domir nah. Ini nah di sini nahnu, domir nahnu. Berarti dia nanti masuknya kalau domir mabni ya. Abdi kita lihat di kamus, oh artinya ternyata dia seorang hamba, berarti mufrad termasuk dari isim mufrad. Lanjutnya kata al-madhi ya.
Nah, di sini kita lihat sebelum huruf pintas ini ya. Ini ada hurufnya kasrah, berarti setelahnya ada ya. Ya, namanya ya lazimah. Berarti kalau huruf sebelumnya ini kasrah disebut dengan isim manqus. Berikutnya aba bakrin. Nah, di sini ada dua kata, aba dan bakrin. Karena kalau asmaul khamsah itu tidak diidhofahkan kepada isim lain, dia bukan disebut asmaul khamsah. Nah, di sini disebut asmaul khamsah ya, aba, abu, aba, abi, bakrin. Berikutnya kata Salmanu, nama orang Salman, ya, disebut dengan isim ghairu munsharif. Terus kemudian berikutnya ada kata al-mirfaqaini. Nah, kenapa disebut musana? Cirinya ya sukun yang sebelumnya adalah huruf berharokat fathah. Maka ini disebut dengan isim musanna. Masuknya musananya adalah musanna muzakkar. Kemudian wa arjulakum ya, arjulakum. Rijalun. Ini mufradnya rijalun. Arjulakum itu kaki-kaki kalau nggak salah. Sebentar. Nah, itu disebut jamak taksir. Jadi kita harus ngelihat di kamus arju. Iya, kaki-kaki. Berarti rijalun ya, mufradnya rijalun. Kemudian hukumnya di sini adalah domir ya, kata ganti. Kata ganti antum akan menjadi kum. Baik. Tahapan yang kedua bisa dipahami Ummahat. Ya, jadi kita lihatnya, kita harus melihat ciri-cirinya itu dari tabel. Bukan, dari yang kemarin kita bahas 9 isim yang mu'rab ya. Semuanya ada ciri-cirinya, kecuali mufrad dan jamak taksir. Nah, itu kita harus melihat ke kamus. Jadi misalnya kita nggak tahu artinya, tapi kita tahu ciri-cirinya, insya Allah itu bisa menentukan isimnya termasuk dari ke-9 tersebut isim apa. Begitu ya cara ini mencarinya. Kita lanjutkan ke tahap yang ketiga. Nah, setelah kita mengetahui jenisnya, fiil, isim, huruf, kemudian apa namanya, kalau untuk isim termasuk isim yang mufrad atau sampai isim yang ismul ladzi la yansharif. Nah, yang ketiga itu kita sebutkan i'rabnya, yakni keadaan kata tersebut ya, keadaannya itu dia berubah-ubah atau tetap. Nah, kalau termasuk isim yang berubah, berarti nanti i'rabnya ada marfu, mansub, dan majrur untuk isim. Contohnya kata tadi, yakni bimu'minina. Ya, jamak muzakkar salim. Dia termasuk isim jamak muzakkar salim yang majrur. Tanda majrurnya dengan apa? Dengan ya. Kenapa majrur? Karena didahului oleh huruf jar. Ada huruf jar di sini. Terus yang kedua, di sini ada kata syayatinihim ya. Kenapa dia dikatakan majrur? Ya, karena di sini tandanya adalah kasroh. Nah, berarti awalnya harus ada huruf jar di sini ya. Misalnya dari syaiton. Nah, misalnya gini, min syayatinihim. Misalnya ada huruf jar ini, maka ini dikatakan majrur. Kayaknya kita lihat harokat dari huruf atau dari kata tersebut syayatin di nunnya ya, bukan himnya, karena him ini termasuk domir, maka dia terpisah. Ya, dia domir sendiri, syayatin sendiri. Nah, ini majrur dengan kasrah. Tadi disebut apa? Jamak taksir. Mufradnya adalah syaiton. Berikutnya kata bil huda. Nah, di sini kita lihat berarti majrur ya, karena diawali oleh apa? Oleh huruf jar. Nah, termasuk tadi isim maksur ya. Karena diawali dengan huruf jar, maka di sini majrurnya dengan kasroh muqaddaroh, ditakdirkan kasroh, jadi tidak diharokati ya.
Alifnya karena alif tidak berharokat. Bil huda. Seperti itu. Kemudian kata zulumatin. Nah, jamak muannas salim di sini ada alif dan ta. Kita lihat di sini perubahannya, yakni berubah dengan harokat. Ya, berubah dengan harokat. Maka dikatakan dia marfu, tanda marfunya dengan dhammah. Tapi kita kembali lagi ke depan tadi ya, bi mu'minin. Nah, ini adalah jamak mudzakkar salim yang dia berubahnya adalah berubah dengan huruf ya, sehingga tanda majrurnya adalah dengan ya. Ya, kalau di sini ada tulisan kasrah berarti dia tanda majrurnya apa namanya perubahannya adalah perubahan dengan harokat. Kemudian kata abdina, nah ini juga sama. Dia berubahnya dengan harokat, ya kasrah, ya. Abdi sendiri, sendiri, termasuk di sini adalah dhamir. Dhamir nahnu. Kemudian dia majrur, tanda majrurnya adalah dengan kasrah. Kata al-madhi, ya, di sini juga marfu madhiyu. Tanda tanda marfu'nya, tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah. Tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah. Ini isim manqus ya karena diakhiri dengan ya lazimah. Kemudian Aba Bakrin disebut asmaul khamsah. Tanda nasabnya adalah dengan alif aba. Nah, ini dengan alif. Dia isim yang berubah dengan huruf. Abu, aba, dan abi. Kemudian berikutnya an Sulaimana. Nah, an termasuk dari huruf jar. Ya, huruf jar. Huruf itu mabni. Mabni alas sukuni. Kemudian Salmanu, nama orang di sini karena didahului oleh huruf jar. Nah, untuk ismul ladzi la yansharif, tanda majrurnya, tanda jarnya adalah dengan fathah. Jadi perubahannya dengan dhamma dan fathah. Bismillahirrahmanirrahim sorif tidak berharokat kasroh. Kemudian berikutnya ila al-mirqo faqoini ya. Ini juga majrur isim musanna majrur. Tanda jarnya dengan ya, yakni berubah dengan huruf karena ada huruf apa ini? Huruf jar ila. Kemudian wa arjulakum. Nah, ini mansub ya. Jamak taksirnya mansub. Tanda nasabnya dengan fathah. Adapun kum ini adalah domir. Baik. Nah, tahap ketiga ada yang mau ditanyakan? Mahat? Ustazah bertanya Ya, sebentar. silakan. Di kata al-madhi, dia kan jadi marfu. Kita taunya dia marfu karena kan semua perubahannya sama. Baik dia berupa mansub, majrur kan sama juga pakai ya lazimah. Terus tahu dia marfu dari mana, Ustazah? Afwan. Kalau suatu isim di depannya tidak ada apapun, dia pasti marfu, Umi. Oh, gitu. Baik. Ya. Nah, itu ya. Beda dengan ini. Bil huda, ini ada huruf ba-nya. Iya, ada jarnya kan. Kalau ini nggak ada, berarti dia marfu. Adapun mansub atau nasab, mansub ya, nanti dia ada huruf seperti inna, ya, di depannya. Seperti itu. Baik. Nanti kalau misalnya dalam suatu kalimat, isi mankus atau misalnya maksur terletak di depan, pasti dia marfu. Ya. Adapun dia misalnya terletak di tengah-tengah huruf, misalnya sebelumnya ada inna. Kalau sebelumnya ada inna, berarti dia mansub. Kalau sebelumnya ada fiil, bisa jadi dia juga marfu, bisa jadi dia mansub. Ya. Nah, nanti jadi kita harus melihat kayak konteks kalimatnya itu seperti apa. Misalnya gini. Ja'a al-qadi. Ya. Ja'a al-qadi. Hakim itu telah datang. Berarti ini yang hadir atau yang datang adalah hakim. Maka hakim di sini sebagai fa'il, dia isim yang marfu. Tanda marfunya dengan apa? Dengan dhammah muqaddarah. Nah, seperti itu. Bisa dipahami, Afwan Ustazah, tolong dijelaskan kembali.
pada kata ja'a al-qadi yang menjadi fa'il tuh al-qadinya. Afwan, apa Iya, ja'anya, afwan. Takut iya. salah. Al-qadinya dia jadi fa'il. Fa'il. Kalau ja'a ini kata kerja, Iya, artinya kalau telah ja'anya datang. kan fa'il. Hah? Ja'anya Ja'a, kan fa'il. ja'a fi'il. Oh, Fi'il. fi'il. Kata kerja. Astagfirullah. Iya, kata kerja. Iya, baik. Mm-mm. Afwan. Mm-mm. Ya, ketukar Kata, saya dikirain kodinya fi'il. Afwan. iya, Fa'il. kata. Baik, Ustazah. Syukran jazakillah khair. Afwan. Wa jazakillah khair. Maldi ini artinya ada banyak ya, Umahat. Bisa asadun, ya, bisa singa, bisa soifu. Soifu itu pedang atau pisau. Bisa juga yang telah lewat, sesuatu yang telah lewat. Ya, jadi artinya bisa singa asadun. Kemudian soifun, pisau. Ya, nanti dilihat kok. Misalnya kalau ada kalimat sejenis ini gitu. Bisa artinya lampau yang telah lalu. Kayak fi'il madhi gitu. Yang telah lalu. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Insya Allah jelas ya dari tahap 1, 2, dan 3, Umahat. Insyaallah, Ustazah. Ya, kalau misalnya masih bingung butuh penjelasan lagi, nggak apa-apa, nanti dijelaskan lagi ya. Nah, ini apa namanya, misalnya kurang paham atau apa, minta dijelaskan lagi, nanti diulang lagi. Oke, kita masuk ke tahap yang keempat ya. Kan udah tadi menyebutkan jenis isim, kemudian jenis kata fiil isim atau huruf, kemudian jenis isimnya, kemudian keadaannya, keadaan isim tersebut apa. Nah, tahap keempat itu pilih isim yang mabni dan macam-macamnya serta tanda-tanda mabninya. Contoh, oh ini berarti masuk ke isim yang mabni ya. Isimnya yang mabni. Misalnya, nah ini ulaika. Ya, ini termasuk mabni. Isim apa? Syarat. Isyarat, afan. Kemudian alladzina, isim mausul. Wa antum, isim domir, antumnya. Kemudian kaifa, isim istifham. Haulai, isim syarat juga. Nah, ini untuk isim ya, mabni. Lebih mudah kalau mabni itu insya Allah. Kemudian untuk menentukan tanda mabninya, perhatikan saja baris akhirnya. Ya. Nah, sebenarnya kalau ulaika di sini mabninya bukan alal fathi. Ya, karena ini kafnya adalah kaf khitab, yakni apa? Kaf yang menunjukkan apa lawan bicara ya. Jadi sebenarnya ini eh kalau dalam i'rab Al-Qur'an tuh ulaika itu mabninya alal kasri. Ya, mabninya alal kasri. Tapi kalau di kitab ini mabninya alal fatih wallahu alam. Kita pakai yang di sini aja ya. Tapi sebenarnya kafnya ini kaf kitab. Tapi berikutnya, nah kalau aladzina ini baru kita lihat di akhirnya. Mabni alal fathi. Nah, kemudian antum mabni alas sukun. Kita lihat tanda di mimnya. Kaifa mabni alal fathi juga sama. Kita lihat huruf terakhirnya. Haulai, nah kalau ini juga mabni alal kasri. Baik, lebih mudah ya kalau ini jamak. Ya apa? Isi mabni. Baik. Nah, di sini contoh lengkap tabel ya, waladzi. Nah, ini kita tentukan jawab yang pertama termasuk apa? Isim fiil atau huruf ya. Nah, ini di sini dikasih tabel nih. Waladzina amanu wa amilus solihati ulaik. Nah, kita lihat jawab pertama satu.
Dari sini ya. Walladzina. Ini masuknya ke dalam isim ya, ke dalam isim. Oh, wawunya ini huruf ya. Wawunya adalah huruf. Kemudian amanu di sini sebagai apa? Fi'il ya, fi'ilnya madhi. Domirnya domir hum. Kemudian wa'amilu, wawunya huruf. Amilu ini sebagai fi'il. Kemudian as-solihati, ini isim ya. Isim apa umahat? As-solihati. Jamak muannas salim. Jama mu'annas. Jamak muannas salim. Nah, jamak muannas salim itu kan keadaan perubahannya cuma dua ya, doma dan kasro. Kasroh. Nah, di sini ini dia mansub ya. Karena dilihat dari katanya dia sebagai apa? Maf'ulun bi, sebagai objek ya, sebagai objek. Jadi dia bukan majrur, tapi di sini dia sebagai maf'ulun bi, maka maf'ulun bi itu selalu mansub dan tanda nasabnya kalau untuk jamak muannas salim dengan kasroh ya, hampir mirip dengan yang majrur. Jadi kita harus lihat di kalimat ini dia termasuk sebagai apa. Kalau mudahnya, kalau dia tidak didahului oleh huruf jar, berarti dia selainnya. Berarti mansub ya, nggak ada pilihan lain. Ya, jadi karena marfub itu dengan toma, mansub dan majrurnya dengan kasroh. Gitu. Nah, kemudian ulaika termasuk isim isyarah. Terus yang kedua ya, udah disebutkan tadi isim fiil huruf, kemudian yang kedua. Nah, waladi termasuk isimnya apa? Dari ketiga kemarin. Isim mausul ya. Isim domir bukan, isim isyarat bukan, isim syarat juga bukan. Kemudian yang benar adalah isim mausul. Nah, kalau ini fiil. Nah, karena kita belum belajar pembagian fiil ya maldi mudhari. Nah, ini dikosongin. Nah, ini maksudnya nanti fiil maldi. Ini juga sama, fiil maldi. Kemudian as-shalihat, nah maksudnya jamak muannas salim ya. Kemudian ulaika isimnya di sini mabni. Terus kemudian yang ketiga ya, ketiga berarti ini ulaika masuknya kepada isim isyarat. Harusnya di sini tulisannya mabni ya, mausulnya. Jadi di sini bawahnya di sini mabni. Mausul, kemudian di sini mabni. Karena sama kayak sama ulaika ya, mabni. Nah, kemudian as-shalihat di sini mansub ya. Nah, ini ada katanya ternyata. Dia mansub. Terus kemudian ulaika. Nah, ini ya, kalau dia mu'rab itu banyak. Tanda mu'rabnya dengan tanda nasabnya dengan kasroh. Baik. Ini tabelnya bisa dipahami, Umahat? Jadi kenapa ini fiil ini kosong banyak kosongnya ya? Karena kita belum masuk pembahasan jadi dia dikosongi. Nah, kalau mau ini misalnya waladina itu berarti mabni, tanda mabninya dengan fathah mabni alal fathi. Kemudian ulaika mabni alal fathi. Mabni alal kasri sebenarnya, tapi mabni alal fathi. Nah, untuk fiil madhi itu nanti juga termasuk fiil-fiil yang mabni. Dia tetap nggak berubah. Iya, nggak berubah. Taib, kita lanjut ya berikutnya. Nah, ini banyak. Ashabul jannati hum fiha khalidun. Masih lanjutannya di sana ya. Kata ashabu ya. Jawaban yang pertama dia termasuk isim. Terus kemudian jawaban yang kedua ashabu termasuk dari jamak taksir ya. Dilihat dari artinya. Apa namanya ashabu? Artinya apa Umahat? Ada yang tahu? Golongan. Ashab ya. Ashab. Ashab sahib atau teman ya, ashabu teman, sahib. Sahibun, mufradnya sahibun. Nah, mufradnya. Nah, kemudian kita lihat lagi bawahnya. Nah, di sini dia marfu.
tanda rofanya dengan dhamma. Baik, lanjut berikutnya kata al-jannati. Ini disebut isim. Tandanya apa? Dilekati oleh alif lam dan dia berharokat kasroh. Jadi ada dua tanda isim di sini ya. Nah, termasuk di apa? Kita lihat di sini diakhiri dengan ta marbutoh. Disebut dengan isim mufrad. Masuknya ke mu'annas ya. Masuknya ke isim mu'annas karena ada tandanya tuh. Ta marbutoh. Nah, kemudian setelahnya kita lihat di sini harokatnya kasrah berarti isimnya majrur. Ya, tanda jarnya dengan kasrah. Nah, ini kenapa majrur ummahat? Ada yang tahu? Hah? Ada Tandanya yang tahu? kasroh. Tadi baru disebutkan di depan tadi. Tandanya kasroh. Iya, memang tandanya kasrah. Kenapa dia kasrah? Majrurnya kenapa? Kenapa dia kasrah? Umi. Kalau ada yang menulis tadi, insya Allah dapat tuh jawabannya. Jama mu'annas salim. Bukan? Mudhaf ilaih. Ahsanti. Iya, karena mudhaf ilaih ya. Jadi, majrurnya suatu isim itu dua penyebabnya. Didahului oleh jar, kemudian dia sebagai mudhafun ilaih. Nah, ini kata al-jannati ini sebagai mudhaf ilaih. Mudhafnya ashabu. Nah, makanya dia kasroh. Kan nggak ada huruf jarnya ya, Umi ya, di depannya ini. Nah, kalau nggak ada huruf jarnya, berarti dia disebabkan majrurnya itu sebab yang lain. Bukan didahului oleh huruf jar, tapi dia sebagai mudhafun ilaih. Nah, Hasan. Kemudian masuk ke berikutnya, kata hum. Ya, masuk kemana ini? Isim. Nah, isim apa? Isim domir atau kata ganti. Domir itu kata ganti. Nah, kemudian isim domir itu termasuk isimnya apa? Mabni. Nah, mabninya, tanda mabni apa? Mabni ala sukuni ya. Karena huruf terakhirnya itu tandanya dengan sukun. Berikutnya kata fiha. Nah, ini ada dua kata ya. Ada fi, ada ha. Nah, fi-nya di sini huruf, ha-nya disebut domir. Domir dari kata ganti apa? Hiya. Dia satu orang perempuan. Termasuk apa? Isim domir. Dan dia mabni. Tanda mabninya apa? Tanda mabninya sukun. Kita lihat alif di sini. Alif tidak pernah bisa diharokati sehingga dia mabninya alas sukun. Jadi bukan mabni alal fathiyah. Kadang banyak yang masih ini bingung. Jadi yang dilihat cuma huruf H-nya, tidak huruf alifnya. Kalau domirnya H untuk hia, satu orang perempuan, berarti yang dilihat adalah alifnya, mabni ala sukun. Ini namanya domirnya, domir mutasil, bersambung. Domir yang bersambung dengan huruf, ya ini apa? Fi. Baik, berikutnya kata khaliduna, ya. Khaliduna disebut dengan isim. Kita lihat ya. Di sini tidak ada yang menunjukkan ciri-ciri fi'il. Berarti dia masuknya kategori isim. Isim apa? Jamak muzakkar salim. Tandanya apa? Adanya wawu dan nun. Nah, disebut jamak muzakkar salim. Nah, isim ini termasuk isimnya apa? Isim yang marfu ya. Marfunya dengan apa? Dengan wawu. Rofaknya ada tanda rofaknya adalah dengan wawu atau al-wawu. Baik, demikianlah cara latihan untuk memahami isim dan pembagiannya. Jadi perbanyak dari Al-Quran, hadis, biar kita makin mungkin untuk mempraktekkan kaidah yang udah kita pelajari. Baik, mudah ya Ummahat sampai sini? Atau masih ada yang bingung? Jadi seperti itu tadi ya. Seperti yang kayak kemarin kita pas latihan di Al-Quran itu. Baik, silakan yang mau bertanya. Ini selesai pembahasan ini. Nanti masuk ke berikutnya itu. Halaman 50. Ustazah, awan bertanya. Boleh, silakan bertanya apapun. Pembahasan kita dari awal juga boleh. Silakan, Umi. Yang tahap ketiga itu kalau di penjelasan tadi kan tahap ketiga i'rabnya tuh marfu, mansub sama majrur.
Tapi Mm-mm. termasuk mabni juga ya Ustazah? Yang tahap 3 ini. Iya. Iya, jadi kan kemarin kita udah masuk pembahasan isim-isim mu'rab ya, sama isim yang mabni. Kita udah tahu ya, berarti kalau pembahasan isim mu'rab udah selesai, isim yang mabni juga udah selesai. Nah, ketika dalam suatu kita menemukan suatu ayat gitu ya. Sebentar. Ini mana nih? Misalnya ini. Lihat yang misalnya seperti ini ya. Kita lihat misalnya di ayat ini. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya, satu ayat ini kita perhatikan. Nah, di sini kita ambil kata wail ya, wail. Kemudian likulli humazatin lumazah. Nah, kira-kira dari 4 kata ini adakah kata yang dia mabni? Coba Umi siapa? Umi Ana? Kira-kira nih. Kalau nggak ada kita lanjut ke berikutnya. Maksudnya ke ayat berikutnya. Coba wailul kuli. Ada enggak? Wail. Nggak ada sepertinya Ustazah. Awan saya nggak tahu. Enggak apa-apa. Ada. Oh ada ya. Ada. Apa? Huruf lam ini. Li. Nah, Li ya. iya. Nah, huruf itu kan dia termasuk yang apa? Mabni. Ya. Nah, huruf yang mabni. Berarti nanti kalau kita jelaskan di sini, berarti lam ini termasuk apa? Huruf jar, ya. Mabni. Tanda mabninya apa? Kasroh. Atau jadi begini. Harfu jarin mabniun alal kasri. Nah, udah selesai. Gitu. Itu kalau dalam ininya ya. Apa namanya? Bahasa i'rabnya. Kalau masih bingung pakai bahasa Indonesia aja huruf jar, mabni, tanda mabninya kasroh. Nah, sudah. Beda dengan kata wailun ya. Wailun di sini kita lihat termasuk apa? Isim, fi'il atau huruf? Isim. Isim. Tanda isimnya apa? Apa tuh? Sukun. Tanwin. 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 Ya, tanda apa namanya? Tanda apa tadi? Tanda isimnya adalah dengan adanya tanwin. Nah, berarti di sini kalau dilihat domatain itu identik dengan apa? Kalau yang perubahannya itu, kalau yang mu'rab itu beridentik dengan apa? Kalau domah? Dhammah. Mar? Marfu. Marfu. Iya, tanda rofaknya dengan domah. Nah, seperti itu. Jadi di sini adalah isim. Isim dulu ya, kita nggak jelaskan dulu keadaannya apa, karena belum masuk situ. Isim yang dia marfu, tanda rofaknya dengan dhammah. Nah itu sama ya, kayak yang tabel tes lab 1, 2, 3, dan 4. Pertama kita apa namanya kita cari dulu, ini adalah isim. Kemudian isimnya adalah isim yang marfu, tanda rofaknya dengan dhammah. Nah, gitu. Terus kemudian apalagi misalnya kata ini juga isim ya. Nah, dia tanda isimnya dengan tanwin. Baik. Itu Umi Ana. Masih bingung yang mana lagi? Baik, Ustazah. Enggak, saya pikir cuman 3 itu aja yang apa tahap ketiga katanya tambah mabni juga gitu ya. Iya, ada mabeninya. Kayaknya sebelumnya itu kan ada tuh sebentar di halaman. Nanti itu kita masuk ke dalam berikutnya kita masuk kepada pembahasan fiil. Nah, kalau ada fiilnya nanti itu ada sambungannya. Jadi misalnya kita bikin kalimat itu lebih ini
Nah, ini di halaman 43 Umahat. Itu kan ada ya kesimpulan. Nah, isim domir kata ganti seperti anta di atasnya. Jadi tanda-tanda isim mabni itu misalnya mabni alal fathi apa aja? Jadi kalau mabni alal fathi itu yang terakhirnya harokatnya adalah fathah. Kalau kasrah berarti isimnya mabninya yang di akhirnya itu hurufnya harokatnya adalah kasroh haulai, hadihi, anti ya. Kemudian kalau mabni alat dhammi, dhammah berarti haitsu misalnya nahnu ya isim domir nahnu. Nah, itu dia mabni alat dhammi. Kemudian mabni ala sukun. Jadi ada 4 kalau mabni itu. Alal fathi, alal kasri, alat dhammi, ala sukuni. Ya, ana yang begini ini biasanya ini isim domir anak ini yang umahat kadang tuh dia ngelihatnya di harokat nunnya bukan di alifnya. Ya ini alas sukun, mabni alas sukuni. Jadi yang dilihat di alifnya ya. Seperti itu. Terus kemudian antum itu juga sukun, hum yang sukun-sukun. Nah, kalau ini memang udah bisa ya, hum karena huruf terakhirnya sukun. Nah, biasanya kalau yang ini, yang ana ini yang sering apa namanya bingung gitu. Ini kira-kira apa tanda mabninya? Baik, misalnya lagi ya, kita kasih contoh. Di sini ada kata alladzi. Nah, ini termasuk isim apa, Umahat? Alladzi. Isim Mausul. mausul. Isim mausul. Berarti kita udah bisa simpulkan isim mausul ini termasuk isim yang mu'rab atau mabni. Mabni. Isim yang mabni, dia tetap. Mabni itu tetap. Tidak berubah-ubah. Jadi apapun keadaan dia sebagai dalam satu kalimat misalnya sebagai fa'il atau pelaku, dia tetap aladzi. Misalnya kalau sebagai atau dimasukin isim ina misalnya ya tetap aladzi. Kemudian kalau dia didahului oleh huruf jar, dia juga tetap aladzi, dia tetap ya, tidak berubah-ubah. Nah, aladzi di sini isim yang mabni. Nah, tanda mabninya isim apa tadi? Isim mausul ya. Si mausul yang mabni, tanda mabninya dengan apa? Umahat? Sukun ya. Iya, dengan sukun. Yang dilihat ini ya. Dilihat ya lazimahnya, bukan di harokat dalnya. Mabni ala sukun. Nah, ahsanti, Masya Allah. Udah gak bingung ya Umi ya? Umi Ana, Masya Allah. Insya Allah, jazakallah Ustazah. Insya Allah, jazakillah khair. Soal akhir, ada yang mau bertanya lagi? Nanti pekan depan insya Allah kita masuk sedikit ke latihan. Jadi untuk mengaplikasikan supaya tidak bingung. Ada yang sudah mengerjakan evaluasi? Sudah Ustazah, salah Sudah banget. Ustazah. Sudah ya, Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah kan soalnya ya, ada yang belum ya? Ada yang belum ya? Kalau ada yang belum, nggak disepil nih. Nanti umat sebisanya, nggak apa-apa ya, mohon dikerjakan. Ya. Waktunya sih masih lama, tapi kalau bisa segera dikerjakan, biar nggak habis waktunya. Ya, insya Allah kalau memahami yang tabel kemarin yang udah kita apa murojaah berkali-kali ya, insya Allah itu ini mudah. Cuman butuh ketelitian aja ya, kayak belajar matematika lah istilah. Tapi ada lagi yang sudah mengerjakan selain Umi Ana? Bulan Saya sudah. Masya Allah, barakallahu fiik. Ada lagi Umi Endar udah ya? Tadi Ana ngelihat deh. Sudah. Salam. Alhamdulillah. La baksa Umi, jangan dilihat salahnya. Nanti kita bahas kalau udah semua selesai mengerjakan ya. Yang belum mengerjakan pasti penasaran soalnya. Iya, Ana kalau yang sudah udah Ustazah. mengerjakan, gimana Umi? Umi Nani? Ana sudah. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Jangan kalau yang sudah selesai, mohon jangan dibocorkan kepada yang belum mengerjakan ya. Boleh diulang dong Ustazah. Nanti kalau sudah selesai semuanya, insya Allah Anda buka ulang ya. Nanti kalau sudah selesai semuanya. Ini tahap pertama kita kerjakan sekali dulu, nanti baru tahap berikutnya boleh buat latihan. Ya, baik. Umat, kita cukupkan dulu belajarnya hari ini. Semoga dengan murojaah dan pelajaran tambahan baru pada hari ini, Allah berikan kepada kita pemahaman untuk memahaminya ya. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Misalnya kalau masih ada yang mau didiskusikan, nggak apa-apa diskusi di grup ya. Nanti insya Allah Ana jawab.
Ya, barakallahu fikuna jami'an. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfi minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Barakallahu.